Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, salam Patunggilan. Pada saat ini kita masih bekerja di rumah, belajar di rumah, dan juga beribadah di rumah. Dan marilah kita bersama-sama mengambil saat teduh untuk kita bersama-sama mengawali ibadah kita. Pokok pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, marilah kita pujikan kidung jemaat nomor 60, bait yang pertama saja. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, terpujilah nama-Mu. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih boleh bersama-sama menikmati hari-hari ini dengan penuh kedamaian. Ya Bapa, kiranya Engkau turunkan Roh-Mu yang kudus dalam hati kami. Engkau ampuni segala dosa kesalahan kami, sehingga kami boleh bersama-sama hidup bersama Engkau, menjadi suci seperti Engkau yang suci. Ya Allah, di dalam keberadaan kami saat ini, Engkaulah kekuatan kami dan Engkaulah penolong kami. Oleh karena itu, izinkanlah kami membuka kitab-Mu yang suci, membaca dan merenungkannya, sehingga menjadi kekuatan baru di dalam hidup kami, dan kami boleh hidup di dalam firman-Mu, dan kami memberlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita pujikan kidung jemaat nomor 23, bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 7 yang demikian firman-Nya. Yohanes 21 ayat 1 sampai 7. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain.
Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Itulah firman Tuhan. Terpujilah Allah yang telah berfirman untuk kita, dan berbahagialah setiap orang yang percaya dan memberlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, renungan kita pada saat ini diberi judul mendengar dan melakukan. Mendengar dan melakukan. Setelah Tuhan Yesus tidak bersama-sama mereka lagi, Simon Petrus dan teman-temannya kembali menjadi nelayan. Dan semalaman mereka mencari ikan tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian karena matahari mulai muncul di ufuk timur, hari mulai siang, maka mereka kembali. Tentu dengan perasaan yang sedih, kecewa, berat, karena tidak mendapatkan ikan. Kemudian ada seorang asing yang mengatakan kepada mereka supaya kembali dan menebarkan jalannya ke kanan perahu. Tentu sebagai seorang nelayan yang sudah berpengalaman, ada orang yang menyuruh untuk menebarkan jalannya, mereka berat. Tapi ternyata mereka tetap melakukannya. Dan setelah melihat hasilnya, barulah mereka tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Itulah kisah di dalam Yohanes 21 ayat 1-7 yang baru saja kita baca. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, setiap hari kita menjalani rutinitas kita, menjalani kehidupan kita. Karena itu suatu rutinitas sering kali kita tidak menyadari bahwa sebenarnya Tuhan turut berkarya di dalam kehidupan kita itu. Tuhan turut ambil bagian di dalam kehidupan kita. Kita tidak mengerti atau kita tidak menyadari bahwa mujizat Tuhan selalu ada. Mujizat Tuhan ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga karena itu kita anggap rutinitas, kita menjalaninya dengan biasa, dan bahkan kita melupakan membaca firman, melupakan berdoa bahkan. Ketika kita mengalami suatu permasalahan, kita akan berusaha sekuat tenaga untuk melewatinya, untuk menghadapinya. Dan ketika kita tidak mampu, kita akan minta tolong kepada saudara kita, kepada teman kita yang kita anggap bisa untuk ikut menyelesaikan permasalahan kita. Kemudian ketika kita mendapatkan hasil yang luar biasa, barulah kita menyadari, oh ternyata Tuhan itu ada. Oh ternyata Tuhan ikut membantu kita. Ternyata Tuhan mendatangkan mujizatnya dalam kehidupan kita, berkarya dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Tuhan bisa memakai apapun, memakai siapapun juga untuk mewujudkan karyanya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Mazmur 90 ayat 12 mengatakan,
Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kadang kita harus menghitung hari-hari kita, menghitung kehidupan kita, memperhatikan kehidupan kita. Pernahkah Bapak Ibu panjenengan menghitung berkat-berkat Tuhan? Kemudian menghitung juga pengeluaran kita. Dan pernahkah panjenengan merasakan bahwa ternyata pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukannya? Dari manakah hal itu? Bisa terjadi seperti itu. Disitulah kita bisa merasakan ternyata Tuhan turut berkarya dalam kehidupan kita. Itulah bukti penyertaan dan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana caranya kita bisa merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan itu di dalam setiap kehidupan atau setiap permasalahan hidup kita? Dan kita bisa menyadarinya sehingga kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Kita tidak khawatir, kita tidak terlalu ketakutan, dan juga kita tidak jatuh di dalam dosa. Kalau kita kembalikan atau kita perhatikan dalam Yohanes 21 tadi, kuncinya ada di dalam ayat yang ke-6. Dikatakan di situ, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Mendengarkan dan melakukan kehendak dan firman Tuhan, itulah kuncinya. Jadi yakinlah, percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan menolong kita. Tuhan selalu ada untuk kita. Yang harus kita lakukan adalah melatih kepekaan kita akan pertolongan Tuhan itu dengan beribadah, dengan membaca firman, dengan berdoa setiap hari. Jangan hanya setengah-setengah. Berdoa tidak, membaca tidak, dan seterusnya. Tapi terus setiap hari. Maka kita otomatis akan terlatih kepekaan kita. Kita akan bisa merasakan bahwa Tuhan ada untuk kita. Kita akan merasakan tangan Tuhan akan bisa menjangkau kita. Yakinlah bahwa tangan Tuhan tidak terlalu pendek untuk menjangkau kita. Tangan Tuhan begitu luar biasa menjangkau kita, sehingga kita bisa mendengarkan dan melakukan kehendak dan firman Tuhan itu. Ingat bahwa Tuhan bisa memakai apapun dan siapapun untuk menolong kita. Selamat mendengarkan dan melakukan kehendak Tuhan. Selamat mendengarkan dan melakukan kehendak dan firman-Nya di dalam kehidupan kita yang seperti sekarang ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama mempersembahkan persembahan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan.
Dan untuk itu kita iringi dengan Kidung Jemaat nomor 46 bait yang pertama. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umatnya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, terpujilah nama-Mu. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih boleh membaca dan merenungkan firman-Mu yang suci. Kiranya firman-Mu tertanam dalam hati kami, sehingga kami boleh mendengarkan suara-Mu, dan kami memberlakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami akan merasakan berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Ya Bapa, kiranya Engkau mampukan kami untuk menguatkan hati kami, pikiran kami, perasaan kami di dalam keberadaan kami hari-hari ini, di mana wabah yang begitu luar biasa sedang menggoncang dunia ini. Tuhan tolong, Tuhan mampukan kami untuk menghadapinya. Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang terjangkit sakit corona. Kiranya Tuhan memberkatinya, Tuhan berikan semangat baru, kekuatan baru, sehingga boleh menerima kesembuhannya. Tuhan memberkati orang-orang dan saudara-saudara kami yang berjuang untuk menyembuhkan dan menolong saudara-saudaranya yang lain. Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan kekuatan dan juga keberanian untuk melaksanakan tugas kewajibannya. Tuhan berkati umat-Mu seluruh dunia ini supaya menyadari bahwa Engkau-lah Allah dan Engkau yang menolong mereka. Engkau memberkati dan mau dan mampu untuk membebaskan dari segala cobaan, godaan, ancaman, hambatan, gangguan, terlebih dari wabah yang saat ini sedang menjangkiti kami. Ya Bapa, kiranya Engkau juga memberkati pemerintahan kami, supaya mereka bisa dengan bijak untuk bersama-sama lepas dari segala cobaan ini. Bapa, kiranya Engkau juga memberkati keluarga kami satu persatu. Tuhan tolong, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan kekuatan, sehingga kami satu persatu memperoleh kehidupan kami yang bersama-sama dengan kehendak Tuhan. Bapa, saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Engkau sembuhkan, Engkau jamah, Engkau beri semangat baru dan kekuatan baru. Saudara-saudara kami yang imannya mulai goyah, Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan untuk kembali percaya kepada-Mu. Saudara-saudara kami yang menghadapi permasalahan-permasalahan hidup, kiranya Tuhan tolong, Tuhan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya. Terima kasih Tuhan, tidak lupa kami ungkapkan syukur kami dalam bentuk persembahan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga layak untuk kami persembahkan kepada-Mu. Terlebih Tuhan, Kau mampukan kami mempersembahkan hidup kami, waktu kami, tenaga kami, pikiran kami untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa, karena kami yakin, kami percaya Engkau-lah yang menolong, Engkau-lah yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dalam kehidupan saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, marilah kita tutup ibadah kita dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 345, bait yang keempat. serta